Hakikat dan karakteristik konsep dasar IPS. Terdapat sejumlah perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial sebagai bidang studi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, IPS itu bukanlah suatu disiplin ilmu seperti halnya ilmu sosial, tetapi IPS lebih tepat dilihat sebagai bidang kajian, yaitu suatu kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Kedua, pendekatan yang dilakukan dalam IPS menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, tidak seperti halnya ilmu sosial yang menggunakan pendekatan disiplin ilmu atau monodisiplin. Ketiga, IPS sengaja dirancang untuk kepentingan kependidikan. Oleh karena itu, keberadaan IPS lebih memfokuskan pada dunia persekolahan. Seperti ilmu sosial, keberadaannya bisa di dunia persekolahan, perguruan tinggi, atau dipelajari di masyarakat umum sekalipun. Keempat, IPS di samping menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran, dilengkapi dengan pertimbangan aspek psikologis pedagogis. Oleh karenanya, dalam penyajian IPS sangat peduli dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena bagaimanapun latar belakang, kemampuan, lingkungan, serta perkembangan peserta didik harus diperhatikan. IPS memiliki 5 tujuan yang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang social science jika ia nantinya masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua, IPS yang bertujuan mendidik kewarganegaraan yang baik. Yang ketiga, IPS sebagai suatu penyederhanaan dan penyaringan terhadap ilmu-ilmu sosial yang penyajiannya di sekolah disesuaikan dengan kemampuan guru dan daya tangkap peserta didik. Yang keempat, IPS yang mempelajari closed area atau masalah-masalah sosial yang pantang untuk dibicarakan di muka umum. Yang kelima, menurut pedoman khusus bidang studi IPS, tujuan bidang studi tersebut yaitu dengan materi yang dipilih, disaring, dan disinkronkan kembali, maka sasaran seluruh kegiatan belajar dan pembelajaran IPS mengarah kepada dua hal, yaitu A. Pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila atau Undang-Undang 1945, nilai-nilai dan sikap hidup yang dikandung oleh Pancasila atau Undang-Undang 1945 secara sadar dan intensif ditanamkan kepada siswa sehingga terpupuk kemauan dan tekad untuk hidup bertanggung jawab demi keselamatan diri, bangsa, negara, dan tanah air. B. Sikap sosial yang rasional dalam kehidupan. Untuk dapat memahami dan selanjutnya mampu memecahkan masalah-masalah sosial, perlu ada pandangan terbuka dan rasional. Bidang studi IPS tentang manusia yang dipelajari oleh anak didik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang pertama, studi sejarah yang membicarakan man in time. Yang kedua, studi geografi yang membicarakan man in space. Yang ketiga, studi gabungan sosiologi, antropologi, ekonomi, dan tata negara membicarakan man in life. Berikut ini adalah nilai yang harus dikembangkan dalam IPS. Yang pertama adalah nilai edukatif. Meningkatkan pengetahuan sosial, nalar sosial, dan kemampuan mencari alternatif pemecahan masalah sosial. Perilaku inilah yang lebih mewarnai aspek kemanusiaan. Melalui pendidik IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial peserta didik ditingkatkan. Kejelian mereka terhadap ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Masalah sebagai fakta sosial diproses melalui berbagai metode dan pendekatan sampai betul-betul membangkitkan kepedulian serta tanggung jawab sosial peserta didik. Yang kedua, nilai praktis. Pokok bahasan IPS itu jangan hanya tentang pengetahuan yang konseptual teoritis belaka,
melainkan digali dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, mulai dari lingkungan terkecil keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. 3. Nilai teoritis. Peserta didik dibina dan dikembangkan daya nalarnya ke arah dorongan mengetahui sendiri kenyataan atau sense of reality dan dorongan menggali sendiri di lapangan atau sense of discovery, kemampuan menyelidiki dan meneliti dengan mengajukan berbagai pernyataan sense of inquiry. Mereka dibina serta dikembangkan. Dengan demikian, kemampuan mereka mengajukan hipotesis dan dugaan-dugaan terhadap suatu persoalan juga berkembang. Dengan lain perkataan, kemampuan mereka berteori dalam pendidikan IPS dibina dan dikembangkan. Keempat, nilai filsafat. Peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah alam raya ini. Dari kesadaran terhadap keberadaan tadi, mereka disadarkan pula tentang peranannya masing-masing terhadap masyarakat, bahkan terhadap alam raya lingkungan ini. Dengan lain perkataan, kemampuan mereka merenungkan keberadaan dan peranannya di masyarakat ini makin dikembangkan. Atas kemampuan mereka berfilsafat, tidak luput dari jangkauan pendidikan IPS. Dengan demikian, nilai filsafat yang demikian sangat berfaedah dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari perhatian pendidikan IPS ini. Kelima, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini menjadi landasan moralitas sumber daya manusia hari ini dan terutama masa akan datang. Hal ini wajib menjadi perhatian Anda dan kita semua selaku guru IPS bahwa materi dan proses pembelajaran apapun pada pendidikan IPS wajib berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan.